Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini siswa-siswa kami mau melakukan observasi layanan bisnis pada PT Pos Indonesia cabang Purwokerto Barat. Tujuan layanan bisnis ini yaitu untuk memahami jenis layanan bisnis yang ada di sekitar sekolah. Siang hari ini anak-anak kami mau melaksanakan wawancara dengan petugas yang ada pada PT Pos cabang Karanglewas atau Purwokerto Barat. Berikut ini siswa-siswa kami mau melaksanakan observasi. Terima kasih. Ya. Perkenalkan, saya Astia dari SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto. Saya mau melaksanakan observasi tentang layanan pada PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia melayani bisnis apa saja, Pak? Yang Indonesia lagi banyak bisnis, Pak. Surat menyurat, ya, surat menyurat itu banyak macamnya. Kemudian pelayan paket, kemudian logistik, transaksi keuangan, kemudian biro pos. Nah, sekarang ada yang namanya agen pos. Agen pos itu fungsi dan kegunaannya adalah membantu pos dalam hal pencarian pelanggan. Jadi istilahnya itu untuk membantu pelanggan supaya tidak terlalu jauh dalam pengeposan. Itu salah satu contohnya. Terus yang elektronik, Anda bisa ngirim ngirim uang atau menerima uang dalam hitungan detik. Itu namanya wesel instan namanya. Wesel instan itu dalam hitungan detik. Anda bisa ambil, bisa ngirim. Begitu dengan wesel union, itu juga sama saja. Dan apa lagi, Mbak, yang bisa saya? Kemudian terima kasih atas informasi. Oh ya, oke. Mungkin yang lainnya, Mbak ya? Selamat siang, gimana Cahayu? Perkenalkan, saya Novita dari SMK Muhammadiyah 1 iya. akan melaksanakan observasi tentang bagaimana pelayanan bisnis di kantor pos untuk pengiriman paket. Cara pengiriman paket apa? Saya ingin tanya dulu ya. Cara pengiriman paket ya Anda itu dari rumah sudah siapkan dulu. Ditujukan kepada siapa? Kepada saudara, misalnya saudara alatnya di Semarang. Ya, di situ paketnya kita tulis kepada misalkan namanya Herman Budi Santoso, alamat Jalan Sitong nomor ini. Nah, itu nanti dikirim ke kita. Begitu juga ada si penerima. Kenapa ada yang namanya si pengirim dan si penerima? Si penerima jelas harus tujuan. Kalau si pengirim, kenapa pengirim itu harus ada catatannya? Karena apa? Kita kan misalkan ada paket dikirim ke kantor tujuan tapi tidak ketemu karena mungkin yang bersangkutan pindah atau tidak dikenal, itu maksudnya paket itu bisa dikembalikan kepada si pengirim. Kemudian jenis-jenis kiriman itu banyak sekali, Mbak. Pos instan. Pos instan itu atau yang kalau dulu terkenal itu K9 ya. Nah, jadi hari ini kirim, hari ini juga kita bisa sampai tujuan si penerima. Jadi Mbak salah tadi namanya Mbak Novita ngirim kepada temennya pakai produk K9 atau pos instan. Hari ini kirim, hari ini juga akan sampai ke tujuan. Terus yang kedua, kalau dalam negeri ya itu kirimannya pos kilat khusus. Kemudian pos kilat khusus biasanya waktu tempuhnya itu 2-3. Kemudian yang namanya pos ekspres itu sekarang kirim, besok sampai.
Kemudian yang namanya pos juga ekonomi itu yang paling murah, itu biasanya agak lama, 4, 5, atau 6 hari. Jadi kalau keluar Jawa itu biasanya kalau juga ekonomi itu pakai kapal laut, kalau pilot khusus PKH itu pakai pesawat. Jadi untuk dalam negeri ya Mbak ya. Kalau luar negeri kan macam-macam tuh, pakai EMS, pakai Pos Express. Dan sejak tahun 2016 PT Pos Indonesia sudah bekerjasama Mbak dengan Lazada dan outsource yang lainnya lah. Kita juga mengembangkan sayapnya ke outsource itu supaya orang pada tertarik senang ngirim ke kantor pos gitu. Nah, ya mungkin yang lain ada bisa saya bantu. Sekian Pak. Oke, catat ya. Ya nanti kalau nggak tahu nanti tanyakan lagi. Oke. Iya, gimana? Hanya saya dengan sekali dari SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto mau melaksanakan observasi kegiatan apa yang menjadi ukuran dari kekuasaan pelanggan. Kepuasan ya. Kepuasan itu kalau pelanggan ngirim ke customer atau ke kantor ke pembeli ya, kalau misalkan atau ke tujuan itu sesuai dengan waktu tempuh, misalkan ekspres ya 1 hari, itu kan puas pelanggan. Kemudian metode ya, kalau metodenya ya survei aja, kita dari mungkin dari internal pos kita coba survei pelanggan apakah pos sekarang itu sesuai dengan apa yang pos itu dalam hal pelayanan itu cepat atau tidak, dalam hal melayan itu baik atau tidak kan gitu. Itu ada beberapa macam, misalkan survei kepuasan kepada pelanggan, kemudian pos shopping membentuk tim untuk berperan bersikap sebagai pembeli. Misalkan saya sebagai kantor konsultan kan mencoba sebagai pembeli, itu petugasnya itu ramah atau tidak, cekatan atau tidak. Kemudian yang ketiga, metode keluhan atau saran. Itu keluhan atau saran dari pelanggan itu merupakan satu bagi kita untuk memperbaiki diri dalam hal pelayanan, pengiriman dan sebagainya. Itu Mbak. Tuh, mungkin yang lain apa? Nah, sekarang itu juga banyak berkembang ya Mbak ya. Banyak kiriman surat paket itu juga dalam hal pelayanan keuangan. Mbak misalkan punya telepon, listrik, pam, itu bisa bayar di kantor pos Purwokerto apapun. Makanya sekarang adik-adiknya pos itu apapun bisa dibayarkan di kantor pos, mulai pembayaran pajak, pembayaran listrik, pam, PDAM, pembayaran kredit motor, mobil, macam-macam lah, itu bisa di kantor pos. Itu. Jadi misalkan baik, saya belum bayar PBB, di kantor pos bisa itu di kantor pos membayar PBB. Kalau dulu kan terkenalnya di BNI, kantor pos sekarang bisa pembayaran PBB. Itu kirimin uang juga bisa, ambil uang juga bisa. Banyak macam-macam, dan sekarang tuh apapun bisa di kantor pos. Ya. Jadi tadi ada 3 ya kuasa pelanggan itu. Dan yang lain Mbak? Udah? Oke. Gimana Mbak? Bisa bantu? Assalamualaikum Pak, saya mau mengirim paket. Oh, ini paket. Iya. Kemana Mbak? Ke Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Iya. Mau yang kilat khusus atau ekspres atau? Ekspres aja. Ekspres aja. Iya. Beratnya 700 gram, ekspres 27.500 Mbak. Iya. Iya Pak. Itu ya. Iya.
27.500. Nggih. Ya, mungkin ada yang bisa kami bantu lagi? Udah, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kelas 10 MBLB 1 mau melaksanakan diskusi tentang layanan bisnis lanjutan dari observasi di kantor pos Kecamatan Purwokerto Barat. Berikut ini diskusi dari masing-masing kelompok. Kepada anak-anak semua, silahkan untuk melanjutkan atau melaksanakan diskusi tentang observasi layanan bisnis pada PT Pos Indonesia. Selamat melaksanakan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini hasil diskusi dari kelompok kami tentang layanan bisnis produk dan jasa pada PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia melayani bisnis produk dan jasa, diantaranya 1. Pelayanan surat dan surat elektronik, 2. Pelayanan paket, 3. Pelayanan logistik, 4. Pelayanan transaksi keuangan, 5. Pelayanan keagenan pos, 6. Pelayanan giro pos. Selain itu, ada juga produk seperti Q9, layanan Q-Com, Express Mail Service, dan masih banyak lainnya. Sejak tahun 2016, PT Pos Indonesia menggandeng Lazada dan Zalora untuk bekerja sama. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang bagaimana prosedur layanan bisnis di PT Pos Indonesia untuk pengiriman paket. 1. Buka situs resmi PT Pos Indonesia. 2. Isi asal pengiriman Anda. 3. Setelah itu pada kolom tujuan, isikan alat pengiriman dengan lengkap. 4. Masukkan berat barang. 5. Pilih jenis kiriman Anda sesuai layanan Pos Indonesia. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini langkah-langkah pengiriman paket melalui kantor Pos Indonesia. Siapkan barang, kemas barang yang akan dikirim dengan menggunakan kardus, kemudian tuliskan alamat tujuan pengiriman dengan jelas. 4. Lalu hitung tarif pengiriman barang. 5. Selanjutnya mengantarkan ke kantor pos. 6. Menyerahkan paket ke petugas. 7. Setelah selesai bayar ongkir dan mintalah struk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang layanan. Tindakan apa yang menjadi ukuran dari kepuasan pelanggan? Dengan metode yaitu metode keluhan dan saran, memberi kesempatan bagi pelanggan untuk memberikan saran untuk atau keluhan. 2. Costing shopping, membentuk tim untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli. 3. Survei, kepuasan pelanggan dengan cara mengisi data yang diberikan melalui telepon, email, dan lain-lain. Demikian kesimpulan dari diskusi dari kelompok 4 tentang layanan tindakan apa yang menjadi ukuran dari kepuasan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, tugas untuk materi layanan bisnis yang telah kita lakukan di kantor pos, yaitu kemarin kita sudah melaksanakan observasi layanan bisnis di kantor pos. Kemudian hasil dari observasi kalian sudah didiskusikan dan masing-masing kelompok tadi sudah memberikan hasil atau sudah memberikan kesimpulan dari tugasnya masing-masing. Jadi untuk tugas layanan bisnis alhamdulillah sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua yang telah mengikuti pembelajaran untuk materi layanan bisnis. Saya kira untuk materi ini sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.